Setahu saya, bila habis azan dan iqamah, kita disuruh agar berdoa. Betul kan, Ustaz? Ada pendapat, apa pendapat Pak Ustaz tentang anjuran agar kita membaca ayatul kursi? Sebagaimana yang dikatakan di dalam video yang saya sertakan. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ini bukan video tapi poster. Siapa yang membaca ayatul kursi antara azan dan iqamah, niscaya tidak dicatat dosa atasnya antara dua salat. Kononnya diambil dari kitab Fathul Mu'in. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara azan dan qamat adalah agar kita berdoa. Semua kita tahu fadilatnya sangat besar. Sabda Nabi yang artinya siapa yang menjawab azan satu demi satu, kemudian diakhiri dengan selawat dan doa. Selawat dan doa. Niscaya dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Yes, itu ada. Yaitu selawat dan doa. Ada lagi hadis di antara dua azan ada salat sunat. Di antara dua azan, maksudnya dua azan ini, azan dan qamat. Nabi gunakan istilah dua azan. Maksudnya, di antara azan dan qamat ada salat sunat. Oleh sebab itu, terutama azan subuh dengan qamat ada qabliyah subuh. Begitu juga zuhur. Setelah azan masuk waktu dengan qamat ada salat sunat qabliyah. Begitu juga masuk waktu asar sampai qamat ada salat. Begitu juga antara azan maghrib dengan qamat ada salat sunat. Demikian juga salat isyak. Walaupun hukumnya sebagaimana Ustaz jelaskan di dalam himpunan salat sunat Rasulullah, Ustaz ada sebut sama ada namanya rawatib muakkadah, ada rawatib ghairu muakkadah. Muakkadah maknanya yang digalakkan sangat. Yang kedua, ghairu muakkadah, yang dianjurkan tapi tidak sekuat yang pertama. Sila baca buku Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting pada semua salat fardu, bila ada azan dan ada qamat, ada salat sunat. Dan tidak ada satu pun hadis yang menyuruh kita membaca ayatul kursi di antara azan dan qamat. Tak ada. Malah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayatul kursi sesudah salat fardu, bukan di antara azan dan qamat. Bukan membaca ayatul kursi di antara azan dan qamat, tapi yang datang dari Nabi secara sahih,
kita digalakkan supaya membaca ayatul kursi selesai salat fardu. Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Yang kata Nabi, jika ayatul kursi dibaca setelah salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Memanglah untuk masuk syurga mesti mati dulu. Ini seolah-olah memberi isyarat. Kalau membaca ayatul kursi setelah selesai salat fardu, orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga ia menjadi amalan tetap bagi setiap kita yang ingin masuk syurga.